Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 turunan fungsi. Kita akan membahas latihan soal 3.3. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 118 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun pada kurva. Kita bahas yang A. Fx sama dengan x pangkat 3. Di sini seharusnya pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 15. Kita cari turunannya. F aksen x sama dengan x pangkat 3. Turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2. Turunannya 2 turun 3 dikali 2 6. 6x dikurangi 15, turunannya adalah 0. Sehingga ini adalah f aksen x. Untuk menentukan fungsi naik atau turun, kita cari nilai x-nya dengan cara 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. X-nya kita keluarkan, x dikali dengan 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka didapat x sama dengan 0 atau 3x dikurangi 6 sama dengan 0, atau 3x sama dengan dikurangi 6 dipindah menjadi positif 6, x sama dengan 2. Kita cari dengan menggunakan garis bilangan. Di sini 0, yang ini 2. Kita coba dengan ambil angka 1, kita substitusi ke persamaan 3x kuadrat dikurangi 6x. 3 kali 1 dikurangi 6 dikali 1, negatif. Yang ini positif dan ini adalah positif. Sehingga fx naik yaitu saat f aksen x lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, intervalnya x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2. Sedangkan fx turun saat f aksen x lebih kecil dari 0, yaitu pada interval x antara 0 sampai 2. Kalau kita gambar dengan menggunakan program GeoGebra, fungsi ini akan naik jika lebih kecil dari 0 dan turun saat antara 0 sampai 2, dan x lebih besar dari 2 akan naik kembali. B. Fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat dikurangi 24. Kita cari turunannya. F aksen x sama dengan x pangkat 4, turunannya 4x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 3. 3 turun ke bawah, 8 dikali 3, 24. X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Ditambah 18x pangkat 2. 2 dikali 18, 36. X. Maka ini adalah turunannya. Untuk mencari nilai x, maka 4x pangkat 3 dikurangi 24 x kuadrat ditambah 36, x sama dengan 0. Kita bagi dengan 4, maka didapat x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya sehingga menjadi x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu x dikali x untuk 9, 3 dikali 3. Karena di sini negatif, maka semua dikurangi sama dengan 0. Maka kita dapatkan x sama dengan 0. Untuk yang ini, x sama dengan 3. Jika kita mengerjakan seperti ini, maka ada kesalahan. Kalau kita gambar dengan menggunakan program GeoGebra, maka ini adalah grafiknya. Ternyata saat 0
sampai ke 1, X-nya sama dengan 1, fungsinya naik. Dan dari 1 ke 3 turun. Dan lebih dari 3, fungsinya akan naik kembali. Sehingga untuk amannya, Fx naik, maka F aksen X lebih besar dari 0. F aksen X ini adalah fungsinya 4x pangkat 3 dikurangi 24x kuadrat ditambah 36x lebih besar dari 0. Dan Fx turun, maka F aksen X lebih kecil dari 0, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 24x kuadrat ditambah 36x lebih kecil dari 0. C. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3 per x dikurangi 1, di mana x tidak boleh sama dengan 1. Kita harus ingat turunan kalau F sama dengan U per V. Maka F aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Kita misalkan U-nya adalah X kuadrat ditambah 3, maka U aksen sama dengan turunan dari X pangkat 2, 2X. V-nya adalah X dikurangi 1, maka V aksen sama dengan 1. Sehingga F aksen X sama dengan U aksen 2X dikali V-nya adalah X dikurangi 1 dikurangi U-nya X kuadrat ditambah 3 V aksen 1 dikali 1 per V kuadrat, V-nya adalah X dikurangi 1 kuadrat sama dengan, ini kita kalikan 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali negatif 1, negatif 2x. Yang ini negatif, dikalikan x kuadrat, maka dikurangi x kuadrat, negatif dikali positif, negatif 3. Per x dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, maka didapat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 per x dikurangi 1 kuadrat. Maka ini adalah turunan dari Fx. Karena berbentuk pecahan, syaratnya di sini x tidak boleh sama dengan 1. Kita faktorkan yang di atas, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x dikurangi 3 dan x ditambah 1, sehingga x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Yang ini, atau x ditambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Kalau kita menggunakan garis bilangan, yang ini adalah negatif 1, yang ini adalah 3, kita ambil sebuah angka di sini 0, kita substitusi ke persamaan ini, maka hasilnya adalah negatif 3. Sehingga nilai di sini adalah negatif, yang ini positif, dan ini adalah positif. Sehingga Fx akan naik, maka F aksen X harus lebih besar dari 0. Intervalnya yaitu X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 3. Sedangkan Fx akan turun untuk F aksen X lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil yaitu antara X antara negatif 1 sampai 3, di mana X tidak boleh sama dengan 1. Kalau kita gambar dengan menggunakan program GeoGebra, ini adalah gambarnya. Fungsi akan naik jika X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 3, dan akan turun pada interval antara 1 sampai 3, di mana fungsi ini tidak akan menyentuh pada X sama dengan 1. Nomor 2, jika fungsi Fx sama dengan Ax pangkat 3 ditambah
X pangkat 2 ditambah 5 selalu naik dalam interval X antara 0 sampai 2. Tentukanlah nilai dari koefisien A. Karena interval antara 0 sampai 2, maka kita faktorkan X dikurangi 0 dikali dengan X dikurangi 2 itu lebih kecil dari 0. X dikurangi 0, X dikali dengan X dikurangi 2 lebih kecil dari 0. Kita kalikan X kali X kuadrat, X kali negatif 2, negatif 2X lebih kecil dari 0. Karena syaratnya agar naik ini harus lebih besar dari 0, sehingga kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat negatif X kuadrat ditambah 2X, sehingga tandanya berubah menjadi lebih besar dari 0. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, fungsi fx-nya, yang ini kita cari f aksen x sama dengan turunan dari ax pangkat 3, 3ax pangkat 2, ditambah x pangkat 2, turunannya 2x. Kita tentukan nilai x-nya dengan cara 3ax kuadrat ditambah 2x harus lebih besar dari 0. Dari dua persamaan ini, 1 dan 2, kita dapatkan 3ax kuadrat ditambah 2x sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x. Di sini ruas kiri dan kanan sama, ada 2x kita coret, maka didapat 3ax kuadrat sama dengan negatif x kuadrat. Di sini kita dapatkan 3a sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1/3. Nomor 3, tentukan interval fungsi naik dan turun jika diketahui kurva fx sama dengan sin 2x cos 2x. Kita harus ingat kalau fungsi u dikali v, maka f aksennya U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita misalkan U-nya adalah sin 2x, maka U aksen sama dengan 2x, turunannya adalah 2 dikali turunan dari sin cos 2x. V-nya adalah cos 2x, V aksen turunan dari 2x, 2 dikali turunan dari cos negatif sin 2x, atau V aksen sama dengan negatif 2 sin 2x. Sehingga F aksen x sama dengan U aksen 2 dikali cos 2x dikali V-nya adalah cos 2x ditambah U-nya sin 2x dikali V aksen negatif 2 sin 2x sama dengan 2 cos 2x dikali cos 2x, cos kuadrat 2x. Positif dikali negatif, negatif atau dikurangi 2 sin 2x dikali sin 2x, sin kuadrat 2x. 2-nya kita keluarkan, 2 dikali cos kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x sama dengan 2 cos kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x, ini sama dengan cos 4x. Maka ini adalah turunan dari fx. Sehingga 2 cos 4x sama dengan 0, atau cos 4x sama dengan 0, cos 4x yang nilainya 0 yaitu cos pi per 2, atau 4x sama dengan pi per 2, x-nya adalah pi per 8, atau nilai cos 4x sama dengan 0, cos 4x sama dengan yang ada nilainya 0 adalah cos 3pi per 2. 4x sama dengan 3pi per 2, atau x sama dengan
3pi per 8. Sehingga kita dapatkan titik kritis, yaitu X sama dengan pi per 8 ditambah pi per 2n. Dan untuk X2 nya 3pi per 8 ditambah pi per 2n. Sehingga Fx akan naik, maka f aksen X lebih besar dari 0. Kita buat interval di sini antara X pi per 8 dan 3pi per 8. Antara pi per 8 sampai 3pi per 8 nilainya adalah negatif. Kalau kurang akan positif, kalau lebih dari 3pi per 8 akan positif. Sehingga karena lebih besar dari 0, maka nilai X yaitu antara pi per 2n sampai dengan pi per 8 ditambah pi per 2n, atau X antara 3pi per 8 ditambah pi per 2n sampai dengan pi per 2 ditambah pi per 2n. Dan Fx akan turun saat f aksen X lebih kecil dari 0. Lebih kecil yaitu antara X antara pi per 8 ditambah pi per 2n sampai dengan 3pi per 8 ditambah pi per 2n. Nomor 4. Sebuah partikel bergerak sepanjang kurva ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 15 per 2T kuadrat ditambah 18T dikurangi 1. Untuk T tidak boleh sama dengan 0. Yang A, tentukan kecepatan dan percepatan partikel dalam fungsi waktu T. Untuk yang A, kecepatannya Vt adalah turunan dari S per dt sama dengan S aksen T sama dengan turunan dari T pangkat 3 3T pangkat 2 dikurangi 15 per 2 T pangkat 2, turunannya 2 dikali 15 per 2 sama dengan 15T ditambah 18T turunannya 18. Ini adalah kecepatannya. Sedangkan percepatan adalah simbolnya AT sama dengan turunan dari V per dt sama dengan turunannya ini 3T pangkat 2 turunannya adalah 6T dikurangi 15T turunannya 15. B. Tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Yang B, Vt-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya 3T kuadrat dikurangi 15T ditambah 18 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3. T kuadrat dikurangi 5T ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan T dikurangi 2 dikali dengan T dikurangi 3 sama dengan 0. Maka didapat T sama dengan 2 dan T sama dengan 3. C. Tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. C. Kita buat interval T-nya 2 dan T-nya 3. Kita ambil T sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan ini 0, 0, 18. Maka nilainya adalah positif, yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif. Sehingga Vt lebih kecil dari 0, lebih kecil yaitu intervalnya T antara 2 sampai 3. Sedangkan kecepatan akan bernilai positif atau lebih besar dari 0 saat T lebih kecil dari 2 atau T lebih besar dari 3. D. Berapa nilai T saat percepatan partikel sama dengan 0? Yang D,
AT-nya sama dengan 0. AT yaitu persamanya 6T dikurangi 15 sama dengan 0. 6T sama dengan 15, maka T sama dengan 15 per 6, atau sama dengan 5 per 2. Kalau kita buat pecahan, T sama dengan 2,5. Demikian pembahasan latihan soal 3.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.